Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, kita akan memulai belajar metode amsilati. Bagi teman-teman yang sudah ada kitabnya, bisa dilihat kitab jilid 1 disediakan, kitab Qaidati disediakan beserta kitab Khulasoh. Sebelum kita belajar metode amsilati, diusahakan kita punya wudhu ataupun berwudhu terlebih dahulu supaya belajar metode amsilati lebih mudah kita pahami, sekaligus kita mendapat berkah dari ilmu amsilati. Sebelum kita mempelajari metode amsilati, ada petunjuk mempelajari amsilati. Jadi bisa dilihat bagi yang sudah ada kitabnya. Poin pertama, bacalah Al-Fatihah untuk penyusun dan orang-orang yang membantu menyebarkan metode ini. Jadi bisa dilihat. Jadi contoh Al-Fatihah di sini sudah ada dalam kitab amsilati. Maka dari itu, sebelum kita lanjutkan belajar metode amsilati, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah atau bertawasul sebagaimana yang dicontohkan oleh Ki Musonif, pengarang kitab amsilati. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan ila khadrati muallifi hadzal kitab wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa may yu'awinu ala nasri hadzal kitab lahumul Fatihah. Baik, kita lanjutkan kepada poin yang kedua. Guru membaca judul, kemudian membaca contoh permasalahan yang ada tanda, serta memberikan keterangan secukupnya. Nanti saya akan contohkan pada halaman pertama. Anak membaca bersama-sama contoh 2 kali ayat. Bacaan pertama lengkap tanpa wakof sesuai dengan nahwu. Bacaan kedua diwakofkan sesuai dengan tajwidnya. Nanti kita contohkan pada halaman pertama. Anak mengulangi keterangan yang ada di bawahnya dan membaca dasar bait dengan melihat pada khulasoh. Ini kitab khulasohnya disediakan bagi yang sudah mempunyai kitab. Baca ayat urut ke bawah, karena metode amsilati contoh-contoh yang ada dalam kitab amsilati yaitu berupa ayat-ayat Quran. Titik-titik dan ayat yang tidak berharokat
jangan diisi dengan tulisan, tetapi diisi dengan lisan. Nanti ada dalam contoh halaman pertama. Akan selesai belajar, maka hafalkan rumus dan kaidah sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Jangan lupa pula kaidah disediakan. Ini salah satu rangkuman dari jilid 1 sampai jilid 5. Bila akan memulai belajar, ulangi rumus kaidah sesuai dengan kebutuhan. Jadi sebelum kita mengaji amsilati, kaidah dibaca, khulasoh dibaca. Untuk mengetahui kualitas tulisan anak, berikan PR atau disuruh menulis materi yang ada. Nanti seorang muallim ataupun seorang guru bisa memberikan tugas kepada muta'allimuna ataupun kepada para santri ataupun siapa saja yang ikut belajar amsilati. Bila anak mampu menghafal kosakata, maka lebih baik dihafalkan. Jadi nanti pada halaman amsilati banyak kosakata, kalau seandainya mampu dihafalkan, maka dihafalkan. Baik teman-teman, kita masuk kepada bab yang pertama dalam materi amsilati jilid 1. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu huruful jarri atau huruf jar, atau bisa diartikan sebagai kata depan. Halaman pertama bisa dilihat huruf jar yang pertama kali yang akan dibahas dalam metode amsilati yaitu min. Min yang artinya saking kalau bahasa Jawa. Biasanya kalau kita ngaji kitab kuning dimaknai dengan bahasa Jawa itu maknanya saking. Artinya yaitu dari. Tata cara metode amsilati, seorang muallim membacakan seperti ini contohnya. Min tanpa harokat dibaca min menjadi min. Setelah saya membacakan, teman-teman membacakan min tanpa harokat dibaca min. Itulah salah satu metode amsilati. Bisa dilihat contoh-contoh ayatnya. Kita ambil contoh satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharum min ma'in ghairi asinin. Contoh pertama, ayat dibaca sesuai dengan ilmu nahwunya. Contoh ayat yang kedua dibaca sesuai dengan ilmu tajwidnya. Fiha anharum min ma'in ghairi asin, diwakafkan. Nah setelah itu bisa dilihat ada petunjuknya. Pada ayat fiha anharum min ma'in ada kata min yang digaris bawah. Lalu kata min tersebut dimasukkan kepada penjelasan persegi panjang yang telah diberi tanda hitam. Min adalah huruf jar. Jadi ketika kita membaca Al-Quran ataupun mengkaji kitab-kitab kuning menemukan min, maka min itu dinamakan huruf jar. Dasarnya bisa dilihat pada kitab Khulasoh, disesuaikan bait 1 dan bait 2 bisa dibaca dalam kitab Khulasoh. Maka hurufal jari wa yamin ila akhirih. Mungkin nanti bisa didengarkan dalil alfiyahnya atau dalil Khulasohnya yang terdapat dalam kitab Khulasoh Alfiyah Ibnu Malik. Setelah dalilnya dibaca, huruf hukumnya mabni atau tetap. Jadi artinya mabni yaitu tetap. Nah itulah salah satu contoh
mempelajari kitab Amsilati. Ayat keduanya bisa dibaca sendiri atau ayat ketiganya bisa dibaca sendiri. Setelah kita mengetahui min adalah huruf jar, kita bisa lihat ke sampingnya. Guru membacakan sama seperti tadi. Min bila bertemu al dibaca minal, lalu diikuti oleh yang ngaji. Min bertemu al dibaca minal. Kita baca lagi ayat. Pembacaan ayatnya sama dua kali. Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nas. Kita masukkan lagi penjelasan min. Min adalah huruf jar, huruf hukumnya mabni. Kalau dasar yang pertama dan yang kedua menjelaskan min adalah huruf jar. Kalau dasar yang nomor ketiga bisa dilihat dalam kitab Khulasohnya, huruf jar itu hukumnya adalah mabni. Itu bisa dilihat wa kullu harfin mustahiqun bil bina ila akhiri. Nanti kita bisa dengarkan dasar nomor yang ketiga. Itulah salah satu metode Amsilati, tata cara mempelajari Amsilati. Jadi sudah mengetahui dalil huruf jar, kita juga tahu bahwa hukum huruf jar min itu adalah mabni. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, tahu bacaan ilmu tajwidnya, tahu ilmu nahwunya, akan mendapatkan nilai pahala yang luas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kita lihat lagi latihan memberi makna. Tadi dikatakan bahwa min bermakna dari atau saking. Seperti contohnya minallahi titik-titik, jangan diisi dengan tulisan tapi diisi dengan lisan. Minallahi dari Allah, minal jinnati dari jin, mimmain dari air atau banyu kalau bahasa Jawanya, mimba'din dari sebagian. Kita lihat lagi bintang yang paling bawah. Huruf jar min bila bertemu dengan man, maka dibaca mimman. Min bila bertemu dengan ma, maka dibaca mimman. Jadi ketika kita melihat contoh mimman baik dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun kitab kuning yang telah dikarang oleh ulama, karena ilmu nahwu atau ilmu sarf itu membahas asal muasal lafaz, kita mengetahui bahwa mimman itu asalnya min bertemu dengan man, mimma asalnya min dan ma. Itulah halaman pertama kita membahas huruf jar min. Setelah kita mengetahui min, bisa juga halaman selanjutnya. Kita buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 2, ada huruf jar an. Bagi yang melihat Amsilati, kitab Amsilati atau Amsilati bisa dibuka huruf jar an. An bermakna saking atau dari. Adapun materinya sama. An tanpa harokat dibaca an menjadi an. Setelah itu yang mengaji diikuti. Baca lagi salah satu contoh ayatnya, pembacaannya sama 2 kali. An ashabil jahim, an ashabil jahim. Lalu huruf an yang sudah digaris bawah masukkan kepada tanda persegi panjang yang sudah diikat. An adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni atau tetap. Jadi sama. Dalilnya an sama seperti dalilnya min, nazar pertama dan yang kedua.
Dan hukum an sama seperti min, yaitu hukumnya mabni, dalilnya nomor 3 sebagaimana yang ada dalam kitab Ulaso. Kita melihat ke yang sampingnya. An bertemu al dibaca anil. Jadi ketika ada huruf jar an bertemu dengan al ingin dibaca wasol, ingin disambung, maka dibaca anil. Kita baca lagi ayatnya 2 kali. Faman zuhziha 'anil nar, faman zuhziha 'anil nar. Biasa an yang sudah digaris bawahi seperti tadi. An adalah huruf jar hukumnya mabni. Itu huruf jar an. Jadi sudah 2 yang sudah kita ketahui, min dengan an dinamakan huruf jar, dan min dan an itu hukumnya mabni. Bisa dilihat lagi latihan memberi maknanya sama aninari dari neraka dan seterusnya. Lalu bintang yang paling bawah, huruf jar an bila bertemu dengan man maka dibaca amman, dan an bertemu dengan ma menjadi amma. Kalau tadi min bertemu dengan man dibaca mimman, kalau an bertemu dengan man maka dibaca amman, ataupun an bertemu dengan ma maka dibaca amma. Jadi semacam itu metode amsilati. Jadi bukan hanya untuk kalangan santri saja, non santri bahkan orang yang belum pernah mengenal ilmu alat atau ilmu nahwu shorof, belum pernah belajar seperti jurumiyah, amil ibriti dan sebagainya, dengan mempelajari amsilati insya Allah lebih mudah dipaham. Itulah amsilati bisa diterima oleh semua kalangan, bukan hanya santri, non santri pun dengan mudah mempelajari metode amsilati, bisa lebih mudah. Adapun halaman selanjutnya itu sama, seperti halaman 3 kita dikenalkan huruf jar ilah itu sama, pembelajarannya sama, guru menyampaikan pun sama, membaca ayatnya pun sama 2 kali. Jadi dari halaman 1, halaman 2 tentang masalah huruf jar, kesimpulan huruf jar itu terdapat pada halaman 10. Jadi yang melihat kitabnya bisa disimpulkan bahwa ringkasan huruf jar itu ada pada halaman 10. Huruf jar antara lain min, ila, hatta, khola, hasya, ada, fi, an, ala, muz, mundu, ruba, li, kai, wa, ta, ka, bi, la, ala, mata. Yang semua huruf jar itu jumlahnya ada 20. Dan di sini Kiai Musonif menyusun macam-macam huruf jar beserta maknanya. Bisa dilihat, bisa didengarkan huruf jar iku rupane min dan ilah. Di situ dijelaskan ada min bermakna sangking, ilah bermakna marang, hatta bermakna sehingga, khola, hasya, ada bermakna liyo atau selainnya, fi bermakna ing dalam, an bermakna saking, ala bermakna ing atas atau ing atase, mundu bermakna awit atau mulai, rubba bermakna akeh-akehe atau banyak, li, la maknanya bisa kerono atau karena, bisa marang atau ke atau kepada, bisa juga kedua atau milik. Kai bermakna supaya, wa, tabi kalau digunakan untuk sumpah atau sebagai huruf qasam bermakna demi.
Kalau bukan digunakan huruf qasam, bi bermakna kelawan atau dengan. Ka maknanya koyo atau kayak, la'alla menowo ataupun boleh jadi, mata bermakna kapan. Nah, itulah macam-macam huruf jar yang jumlahnya 20, dasar bednya bed nomor 1 dan nomor 2 yang ada dalam kitab Khulasoh. Adapun kemabnian huruf jar mulai dari min sampai dengan mata menggunakan dalil nomor 3 yang sudah tertera dalam kitab Khulasoh Imam Ibnu Malik karangan Romo Yai Kiai Taufikul Hakim yang meringkas dalil-dalilnya dari kitab Alfiyah Imam Ibnu Malik. Setelah kita mengetahui macam-macam huruf jar yang jumlahnya ada 20, halaman 11 kita akan membahas pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Kata tunggal itu apa? Kata yang menunjukkan makna satu tunggal. Jadi setelah kita mengetahui min, an dan seterusnya, pengaruhnya atau fungsinya itu buat apa? Nah, di sini kita akan membahas pengaruh huruf jar pada kata tunggal. Yang pertama bisa dilihat kata yang ada alnya. Tahu al ya? Alif dengan lam, al. Contoh minal ma'i tanpa rokat dibaca minal ma'i menjadi minal ma'i, nanti diikuti. Jadi setiap belajar amsilati selalu menggunakan metode semacam itu supaya kita yang ikut mengaji bersama channel ini selalu mendapatkan berkah dari Kiai Musonif, karena kita tidak menghilangkan metode sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Musonif. Jangan sampai Kiai Musonif menjelaskan semacam itu sampai ke bawahnya tidak sesuai metode yang telah disampaikan oleh Kiai Musonif. Contoh ayatnya kita baca salah satu ayat seperti biasa. Ayat dibaca 2 kali. Bacaan pertama sesuai dengan ilmu nahwu sharafnya, bacaan yang kedua sesuai dengan ilmu tajwidnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, di situ ada kata yang digarisbawahi yaitu lafadz bil ghaibi. Jadi bisa dilihat bahwa lafadz bil ghaibi ada huruf jar bi sudah dihilangkan sakalnya. Lalu al ghaibi juga dihilangkan sakalnya. Artinya apa? Karena kita membahas huruf jar yang sudah kita bahas, maka harokatnya itu dihilangkan. Inilah metode amsilati. Setiap pelajaran yang sudah dibahas, maka sakalnya pun akan dihilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya karena kita ingin bisa membaca kitab kuning. Yang namanya kitab kuning kan kitab yang tanpa sakal. Nah, tujuannya dihilangkan sakal di sini. Orang yang ikut ngaji amsilati dari bab sebelumnya paham apa tidak? Makanya di sini dihilangkan. Kalau masih ada yang membaca bil ghaibah, berarti orang tersebut belum paham. Di situ bil ghaibi seperti biasa dimasukkan kepada contohnya. Kalau tadi minal ma'i, contoh yang saya baca tanpa harokat dibaca bin, sekarang bil ghaibi menggantikan lafaz minal ma'i. Jadi lafaz minal ma'i dirubah menjadi lafaz bil ghaibi. Bil ghaibi dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu bi, dasarnya bed nomor 4, terus baca lagi tanpa tanwin karena ada al. Jadi dasar itu selalu, kayak tadi saya katakan, ketika kita belajar amsilati jilid 1 Khulasoh tetap di bawah, qaidah I-nya pun tetap di bawah. Jadi ketika kita menemukan dasar semacam ini, di sini ada fa bi dhamir meneruskan pada kitab Khulasohnya.
bait nomor keempat. Jadi baru membahas jilid 1 saja kita sudah punya tabungan dalil huruf jar punya, kemampuan huruf jar juga punya, sudah hafal. Bahkan fungsi huruf jar yaitu menjerkan kepada kata setelahnya seperti minal ma'i ataupun bil ghaibi kita juga tahu. Baru ikut channel ini sudah hafal dalil sampai 3 dalil beserta maksud dan tujuan dari tersebut untuk kalimat apa, untuk lafaz apa. Ini ingin menentukan semacam ini, mondok sampai setahun 2 tahun belum tentu hafal ya. Dengan metode ini amsilati ilmu nahwu yang biasa dikaji susah dipahami insya Allah lebih mudah. Setelah kita mengetahui tadi lafaz bil ghaibi dibaca bil ghaibi, kita menginjak kepada lafaz sebelumnya bahwa bi tadi dikatakan huruf jar. Kita ingat-ingat kembali sebagai mu'alim, kita nanya kepada yang mengaji huruf jar itu ada berapa, terus kemabniannya huruf jar itu dasarnya bagaimana. Itulah amsilati. Setelah pelajaran ini ditanya kembali materi-materi yang sudah kita lalui. Baik, kita lanjutkan kepada kata yang tidak ada alnya. Seperti contoh mimmain tanpa harokat dibaca mimmain menjadi mimmain. Beda. Kalau tadi minal ma'i dibaca minal ma'i, kasrohnya tidak pakai tanwin karena ada al. Kalau mimmain dibaca mimmain, kasrohnya pakai tanwin karena tidak ada al. Kita baca lagi ayat yang pertama. Kama in anzalnahu minas samai. Kama in anzalnahu minas samai. Kalau di sini ada mimmain, sekarang diganti lafaz mimmain menjadi kamain. Kamain dibaca kasroh karena setelah huruf jar yaitu ka. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ka itu termasuk dari huruf jar yang jumlahnya ada 20. Dasarnya sama fa bidomin bait yang keempat dengan tanwin karena tidak ada al. Nah, itulah penjelasan bab pertama halaman 1 sampai halaman 11 membahas tentang huruf jar yang jumlahnya ada 20. Lalu fungsi huruf jar pada kata tunggal yaitu menjerkan kepada kata setelahnya. Kalau kata setelahnya huruf jar seperti minal ma'i ada al, maka tanda jarnya dengan kasroh dan tidak boleh menggunakan tanwin. Kalau seperti contoh mimmain, tanda jarnya dengan kasroh pakai tanwin karena tidak ada al. Mudah-mudahan materi huruf jar dan pengaruh huruf jar pada kata tunggal bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum ditutup, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi ulumina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.